Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan menyajikan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ini kisahnya. Siapa yang tidak mengenal Ka'bah? Semua orang mengenalnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Begitu penting sejarahnya, sehingga kita perlu tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Braille Al-Rashid dalam Al-Bait, Misteri Sejarah Ka'bah dan Hilangnya di Akhir Zaman, menyebutkan inilah rumah ibadah yang sangat penting bagi umat Islam dan arah tujuan utama ketika mendirikan sholat. Ka'bah adalah masjid termulia dan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96-97. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Ka'bah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Lantas bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah? Kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah beberapa kali disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam kisah-kisah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa pembangunan Ka'bah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail alaihissalam menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan." "Apakah kamu mau membantuku?" jawab Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail berkata, "Aku akan membantumu." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini sembari menunjuk kepada anak bukit." Keduanya lalu menggali pondasi seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ismail membawa batu dan memikulnya di atas pundaknya. Sementara itu ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun dan menyusun batu-batu itu hingga beberapa tumpukan. Setelah menjadi tinggi dan Nabi Ibrahim alaihissalam sulit untuk menjangkaunya, Nabi Ismail alaihissalam datang, membawa batu dan meletakkannya di bawah kaki ayahnya. Batu yang digunakan sebagai pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah yang kelak menjadi makom, yakni tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun batu-batu itu, Nabi Ismail alaihissalam terus mengambil batu yang lain dan memikulnya hingga bangunan Ka'bah itu selesai. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah setiap hari, meskipun hari-hari itu dilalui dengan cuaca yang amat panas dan terik. Di setiap langkah dan proses pembangunan itu, lisan keduanya tak pernah berhenti untuk mengucapkan doa. "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."
Keduanya senantiasa mengucapkan doa ini karena takut amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pintu amal telah dibuka, namun pintu diterimanya amal masih tertutup. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam masih merasa ada yang kurang dengannya. Ia membutuhkan sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Kemudian ia menyuruh Nabi Ismail untuk mencari sebuah batu. Ia pun mencarinya dengan mendaki wilayah bukit, hingga datanglah malaikat Jibril dengan membawa batu Hajar Aswad, sembari meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah. Nabi Ismail lalu menghampiri ayahnya, sementara Hajar Aswad telah menancap dengan kokoh. Dia lalu berkata, "Wahai ayah, siapa yang membawakan untukmu batu ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Jibril datang kepadaku dari langit dan menyusun batu ini." Dengan penempatan Hajar Aswad di sudut Ka'bah ini, lengkap sudah proses pembangunannya. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 128 sampai 129 yang artinya, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik, rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Tuhan, aku telah selesai membangunnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam merasa suaranya tidak akan bisa mencapai orang-orang yang jauh itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Serukanlah dan aku akan menyampaikan." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintahnya dengan berseru, "Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Seketika segala sesuatu menjawab seruannya tersebut. Bahkan anak-anak yang masih berada di tulang rusuk ayahnya pun dapat mendengarnya. Maka barang siapa yang mendengarnya, dia termasuk dari golongan orang yang berhaji, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan menerima hajinya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.